Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Ridesriana Putri dari kelas R7E dengan NPM 2017-435-00258. Saya di sini akan membahas mengenai pemrograman linier kasus vaksinasi. Di sini ada contoh kasusnya. Sebuah maskapai penerbangan menawarkan tiket coach dan tiket kelas 1. Agar menguntungkan, maskapai penerbangan harus menjual minimal 25 tiket kelas 1 dan minimal 40 tiket coach. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $225 untuk setiap tiket coach dan $200 untuk setiap tiket kelas 1. Pesawat tersebut paling banyak berkapasitas 150 penumpang. Berapa banyak dari setiap tiket yang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan? Solusinya untuk kasus maksimasi pemrograman linier dengan menggunakan metode grafik. Step pertama yaitu menentukan variabel yang akan dioptimalkan. Ada dua variabel. Yang pertama variabel X untuk tiket coach, dan yang kedua variabel Y untuk tiket kelas 1. Step kedua yaitu tulis fungsi tujuan, lalu konversikan ke persamaan matematika. Keuntungan tiket coach $225 dikonversikan ke persamaan matematika menjadi 225x. Keuntungan tiket kelas 1 $200 dikonversikan ke persamaan matematika menjadi 200y. Keuntungan total sama dengan P. Jadi fungsi tujuannya P sama dengan 225x ditambah 200y. Step ketiga yaitu tulis batasan dalam bentuk pertidaksamaan matematika. Dalam kasus ini ada 3 kendala, yaitu jual setidaknya 25 tiket kelas 1, berarti 25 tiket kelas 1 atau lebih harus dijual. Artinya, Y lebih dari sama dengan 25. Yang kedua, jual minimal 40 tiket coach. Berarti 40 tiket coach atau lebih harus dijual. Artinya X lebih dari sama dengan 40. Yang ketiga, tidak lebih dari 150 tiket dapat dijual. Berarti jumlah tiket kelas 1 dan tiket coach harus 150 tiket atau kurang. Artinya X ditambah Y kurang dari sama dengan 150. Step keempat yaitu membuat grafik batasan sebagai persamaan. X sama dengan 40, artinya garis X panjang 40. Y sama dengan 25, artinya garis Y sepanjang 25. X ditambah Y sama dengan 150. Dicari titik potongnya terlebih dahulu. Untuk mencari titik Y, misalnya nilai X sama dengan 0. Berarti X ditambah Y sama dengan 150. Y sama dengan 150. Jadi titik potong pertama atau Y 0,150. Untuk mencari titik X, misalnya nilai Y sama dengan 0. Berarti X ditambah Y sama dengan 150. X sama dengan 150. Jadi titik potong kedua atau X 150,0. Jadi grafiknya seperti ini. X sama dengan 40, Y sama dengan 25, X tambah Y sama dengan 150. Step kelima yaitu arsir. Untuk garis vertikal, ketentuannya adalah jika lebih dari sama dengan, arsir ke kanan, dan jika kurang dari sama dengan, arsir ke kiri. X lebih dari sama dengan 40. Karena lebih dari sama dengan, maka arsir ke kanan. Untuk garis horizontal, ketentuannya adalah
jika lebih dari sama dengan arsir ke atas, dan jika kurang dari sama dengan arsir ke bawah. Y lebih dari sama dengan 25. Karena lebih dari sama dengan, maka arsir ke atas. Garis kemiringan. Ketentuannya adalah jika lebih dari sama dengan arsir ke atas, dan jika kurang dari sama dengan arsir ke bawah. X ditambah Y kurang dari sama dengan 150. Karena kurang dari sama dengan, maka arsir ke bawah. Jadi, daerah penyelesaiannya ada di bagian yang diarsir warna putih, karena mencangkup semua kendala. Step ke-6 yaitu identifikasi titik sudut. Dari hasil step sebelumnya, sudah ditentukan bagian yang mencakup semua kendala. Terdapat 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A terdapat di titik koordinat 40,25. Sudut B terdapat di titik koordinat titik-titik, 25. Sudut C terdapat di titik koordinat 40, titik-titik. Karena sudut B titik koordinat X-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari titik koordinat X di sudut B, Y sama dengan 25, X ditambah Y sama dengan 150. Jadi, X ditambah 25 sama dengan 150. X sama dengan 150 dikurang 25. X sama dengan 125. Maka titik koordinat X sudut B adalah 125,25. Sudut C titik koordinat Y-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari titik koordinat Y di sudut C, X sama dengan 40. X ditambah Y sama dengan 150. Jadi, 40 ditambah Y sama dengan 150. Jadi, 40 ditambah Y sama dengan 150. Y sama dengan 150 dikurang 40. Y sama dengan 110. Maka titik koordinat Y sudut C adalah 40,110. Selanjutnya step ke-7, yaitu uji semua titik sudut dalam fungsi tujuan. Cari hasil maksimalnya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Untuk menghitung keuntungan, dengan menggunakan fungsi tujuan yang sudah dikonversikan ke persamaan matematika, yaitu P sama dengan 225X ditambah 220Y. Sudut A koordinat X-nya yaitu 40 dan Y-nya 25. Masukkan ke persamaan. P sama dengan 225 dikali 40 ditambah 220 dikali 25 sama dengan 14.000. Sudut B titik koordinat X-nya 125 dan Y-nya 25. Masukkan ke persamaan. P sama dengan 225 dikali 125 ditambah 220 dikali 25. Hasilnya 33.125. Sudut C koordinat X-nya 40 dan Y-nya 110. Masukkan ke persamaan. P sama dengan 225 dikali 40 ditambah 220 dikali 110 sama dengan 31.000. Dari ketiga perhitungan keuntungan tersebut, dapat dilihat bahwa yang memperoleh keuntungan maksimal yaitu poin kedua 125,25. Jadi dapat disimpulkan bahwa maskapai penerbangan harus menjual 125 tiket coach dan 25 tiket kelas 1 untuk memaksimalkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Hirna Kamila dari kelas F7E dengan NPM 2017-435-00265. Di sini saya ingin membahas satu contoh soal pemrograman linier kasus maksimasi dengan metode grafik.
sini soalnya yaitu sebuah maskapai penerbangan menawarkan tiket coach dan tiket kelas 1. Agar menguntungkan, maskapai penerbangan harus menjual minimal 25 tiket kelas 1 dan minimal 40 tiket coach. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $225 untuk setiap tiket coach dan $200 untuk setiap tiket kelas 1. Pesawat tersebut paling banyak berkapasitas 150 penumpang. Berapa banyak dari setiap tiket yang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan? Nah, di sini kita harus pahamin dulu soalnya. Kemudian baru kita ubah menjadi bentuk matematika, model matematika. Di setiap soal pemrograman linear itu pasti terdapat fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan itu adalah hasil yang ingin diperoleh oleh suatu perusahaan, di mana di sini maskapai penerbangan ingin memaksimalkan keuntungan. Solusinya yaitu step 1, kita menentukan variabelnya dulu. Di sini kita misalkan X adalah tiket coach atau banyaknya tiket coach, dan Y tiket kelas 1 atau banyaknya tiket kelas 1. Selanjutnya, kita tulis fungsi tujuan, konversikan ke persamaan matematika. Di sini tadi di soalnya kan keuntungan untuk tiket coachnya itu per tiketnya $225. Karena tadi kita sudah misalkan tiket coachnya adalah X, jadi di 225X. Kemudian keuntungan untuk tiket kelas 1 per tiketnya yaitu $200, jadi kita tulis 200Y. Keuntungan totalnya kita misalkan P, jadi dapat disimpulkan fungsi tujuannya yaitu P sama dengan 225X ditambah 200Y. Kemudian step 3, tulis batasan atau kendala dalam bentuk pertidaksamaan matematika. Di sini tadi kendalanya adalah minimal harus menjual setidaknya 25 tiket kelas 1, kemudian jual setidaknya 40 tiket coach, dan tidak lebih dari 150 tiket yang dijual karena kapasitas penumpangnya itu maksimal 150 orang. Jadi di sini batasan atau kendalanya didapatkan yaitu Y lebih dari sama dengan 25, X lebih dari sama dengan 40, dan X tambah Y kurang dari sama dengan 150. Selanjutnya, step keempat yaitu kita buat grafik batasan sebagai persamaan. Di sini X sama dengan 40, jadi kita bikin garis sepanjang X sama dengan 40, sehingga bentuk grafiknya akan menjadi seperti bawah ini. Sini kita tampilkan dengan warna hijau untuk X sama dengan 40. Lalu Y sama dengan 25, kita buat garis panjang Y sama dengan 25. Jadi seperti ini grafiknya. Di sini kita pakai warna biru agar lebih mudah dibedakan nanti. Kemudian untuk persamaan X tambah Y sama dengan 150, pertama kita cari titik potongnya dulu. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga X tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150. Sehingga didapat titik koordinatnya yaitu X 0 dan Y-nya 150. Sekarang kita misalkan Y-nya sama dengan 0, ke persamaan X tambah Y sama dengan 150, sehingga X-nya yaitu didapat 150. Jadi didapat titik koordinatnya lagi, yaitu X-nya 150 dan Y-nya 0. Sehingga didapat grafiknya akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi jika disatukan grafik dari ketiga persamaan tersebut, grafiknya akan terlihat seperti di bawah ini.
Step selanjutnya yaitu step kelima, arsir. Pertama, garis vertikal di mana tadi X lebih dari sama dengan 40. Yang kedua, garis horizontal, Y lebih dari sama dengan 25. Kemudian garis kemiringan, X tambah Y kurang dari sama dengan 150. Sini tadi grafiknya seperti di bawah ini. Yang pertama, garis vertikal. Karena dia X lebih dari sama dengan 40, maka arsirannya akan ke kanan, seperti ini. Selanjutnya, untuk garis horizontal, karena dia lebih dari sama dengan 25, jadi diarsir ke atas, seperti ini. Kemudian untuk garis kemiringannya, karena dia X tambah Y kurang dari sama dengan 150, jadi dia akan diarsir ke bawah. Jadi daerah penyelesaiannya akan seperti gambar di sebelah kanan ini. Karena di sini semua kendalanya terpenuhi. Step ke-6, identifikasi titik sudut. Tadi sudah kita dapatkan daerah penyelesaiannya seperti ini, arsirannya. Kemudian kita buat titik sudutnya. Sini saya buat A, titik B, dan titik C. Di sini titik koordinat A adalah X-nya 40 dan Y-nya 25. Kemudian untuk titik B, koordinatnya X-nya belum diketahui dan Y-nya 25. Kemudian yang C, titik koordinatnya X-nya 40 dan Y-nya belum diketahui. Sehingga kita substitusikan dulu ke persamaan X tambah Y sama dengan 150. Seperti ini untuk yang B. Sini sudah kita dapatkan Y-nya sama dengan 25. Jadi kita substitusikan X tambah 25 sama dengan 150. Jadi X-nya sama dengan 150 kurang 25. Jadi didapatkan X-nya sama dengan 125. Jadi titik koordinat untuk P adalah 125, X-nya dan Y-nya 25. Kemudian yang C, kita substitusikan juga X-nya sama dengan 40 ke persamaan X tambah Y sama dengan 150, sehingga didapatkan 40 ditambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150 dikurang 40, sehingga Y-nya adalah 110. Sehingga titik koordinat untuk C adalah X-nya sama dengan 40 dan Y-nya 110. Step terakhir yaitu kita uji semua titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Jadi kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Lalu kita cari nilai tertinggi untuk memperoleh keuntungan maksimalnya. Sini tadi sudah didapat titik sudutnya A, X-nya adalah 40 dan Y-nya 25. Kemudian titik B, X-nya 125 dan Y-nya 25. Kemudian C, X-nya 40 dan Y-nya 110. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan tadi, di mana P sama dengan 225X tambah 220Y. Kita substitusikan yang pertama, yaitu titik A dengan X sama dengan 40 dan Y 25. Jadi P sama dengan 225 dikali 40 tambah 220 dikali 25, jadi hasilnya adalah $14.000. Kemudian untuk titik B, P-nya sama dengan 225 dikali 125 tambah 220 dikali 25 sama dengan $33.125. Kemudian titik C, P-nya sama dengan 225 dikali 40 tambah 220 dikali 110 sama dengan $31.000. Sehingga didapatkan nilai maksimalnya adalah $33.125, dimana itu jika kita memilih titik sudut yang B.
di mana X-nya adalah 125 dan Y-nya 25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maskapai penerbangan harus menjual 125 tiket coach dan 25 tiket kelas 1 untuk memaksimalkan keuntungan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.